Baik, Bu Selvi, sesuai dengan janji saya, karena beberapa waktu lalu kita sudah pernah membahas termasuk dengan guru BK ya. Kita ingin menambah perubahan dalam pengelolaan pencatatan kasus siswa BK. Sudah ada perubahan? Sudah. Bisa kita lihat dulu? Berarti ini pola pencatatan sebelumnya ya? Sebelumnya. Oke. Jadi ini buku kasus kelas 9. Ya. Ini masih pola lama ya? Dicatat secara hari sehingga nanti ini yang menjadi kendala kita sulit mendeteksi berapa kali anak ini kita bermasalah ya. Ya mungkin kameramen bisa di zoom, ini pola pencatatan sebelumnya yang dipakai, dan saya yakin hampir semua sekolah SMP kita mungkin masih menggunakan pola ini. Nah ini yang perlu kita ubah supaya kita bisa mendeteksi secara kronologis bagaimana proses perilaku anak dan penanganan yang dilakukan oleh sekolah. Jadi ini kita tinggalkan ya. Ini kita tinggalkan. Ya. Kemudian ini pola pencatatan yang baru ya. Ini yang baru. Ini kelas 8, kelas 7. Nah berarti ini kan nanti satu kelas ini nih. Iya, satu kelas satu kelompok. Ya, satu kelas satu pilih kabinet ini. Berarti Bu Kepala Sekolah harus menambah ini. Iya Pak, insya Allah. Kelas ada berapa Bu? Kelas ada 17 rompel. 17 rompel ya, berarti ini akan ada 17. Nanti supaya tidak memakan tempat, bisa saja nanti dibuatkan rak Ya. di sini atau di sana. Buatkan rak. Ya, nanti akan tersusun di rak itu piling kabinet ini per kelas. Nah ini coba kita lihat satu kelas yang sudah diisi. Oh ya, jadi oh gitu. Ya. Jadi ini sudah ada ya. Ini kelas 8 Al-Zahira Atafia ya. Al-Zahira Atafia. Ya. Ini satu anak satu status ini ya. Iya Pak, satu status. Jadi di sini kita lihat pola pencatatan ini yang betul-betul yang kita harapkan itu perubahan pengelolaan kita memang seperti ini. Ya. Ada catatan data pribadi siswa. Ya. Lengkap di sini, mungkin bisa di zoom. Oke. Ya. Lengkap dengan beberapa data-data yang dibutuhkan. Ya. Data orang tua, wali, kemudian tinggalnya di mana, penyakit pernah diderita apa. Nah, kemudian juga kita sarankan, ini kalau bisa nanti ditambah ibu dengan foto kondisi rumah. Terserah teknisnya apakah minta fotonya ke anak, kemudian dicetak di sekolah, ya terserah penggunaannya. Ini menurut kita perlu nanti ketika ada program bantuan yang mengarah ke rumah atau apa, kita punya data awal yang bisa kita ambil. Meskipun nanti pada saat kita mengusulkan, kita juga perlu proses kembali data tersebut. Nah kemudian yang penting juga ini ada data pembimbingan, ya. Ini data pembimbingan. Dari sini nampak nanti berapa kali anak kita akan dilakukan pembimbingan dari sini. Kalau anak kita nanti bermasalah, berapa kali masalahnya dan berapa kali penanganannya,
sampai finalnya itu akan terangkat di sini. Ini jauh beda dengan pola yang sebelumnya ya. Pola yang lama itu kita akan kesulitan mendeteksi berapa kali harus bolak-balik karena butuh habis tinggal lagi butuh lagi. Nah kalau ini kapanpun siapapun ya akan melihat pas sekali buka akan terdeteksi. Ini mirip pola pencatatan status rekam medis kepada rumah sakit pada pasien. Jadi kalau kita ke dokter ke rumah sakit pas sekali buka status kita dokter jadi tahu oh itu ternyata pernah dirawat, itu pernah disobat ini. Itu bukan karena kok tahu dokternya, ya tahu karena ada medisnya, bukan karena dokternya kenal dengan kita, karena dokter kita juga baru kenal. Nah ini yang perlu kita lakukan sehingga nanti semua rekam jejak perilaku siswa itu terbatas. Dan data ini adalah data bimbingan, bukan data kasus. Karena kasus nanti konotasinya negatif. Ya. Ini bisa saja terisi ketika anak konsultasi datang ke kita. Misalnya dia konsultasi apa yang harus dilakukan untuk melanjutkan pendidikannya, bimbingan karir seperti apa, ini juga harus kita di sini. Nah, jadi yang terbaik itu BK bukan yang kosong. Jadi jangan nanti menyampaikan ke anak-anak, jangan sampai catatan BK kalian terisi ya. Jadi itu Berbalik. ya, jangan sampai itu karena itu nanti kita akan terkesan guru BK itu menjadi polisi di sekolah. Guru BK itu bukan polisi sekolah. Guru BK itu adalah dokternya yang akan mendeteksi, akan memberikan pelayanan tentang kendala-kendala yang dihadapi. Nah, kita sangat berharap apabila ini sudah diisi nanti, memang ibu kita baca akan ekstra saja. Ya. Ketika ada anak 10 orang bermasalah dari sana, ibu harus buka 10 file ini. Nah, langsung disalin di situ. Jangan disalin di buku lain nanti di mana itu dia akan lupa. Nah, jadi memang ini Bu Febri, ya. Saya terima kasih Bu Febri sudah memfasilitasi dan inilah yang saya minta ketika MGBK di SMP 2 Sutra dulu, konsep seperti ini yang saya minta seluruh sekolah mengaplikasikan. Dan ini sebenarnya kalau dilihat memang butuh biaya ya, satu mat ini kemudian pilih kabinet, tapi ini tidak akan harus setiap tahun gitu. Karena nanti ini kan ketika siswa ini kelas 7 nanti dia naik ke kelas 8 tinggal pindahkan saja, tetap pakai mat ini, pindahkan ke kelas 8. Nanti dia naik ke kelas 9 pindahkan lagi status ini ke kelas 9. Nah setelah dia tamat keluarkan statusnya ini lalu dijemur, mapnya bisa dipakai lagi untuk anak. Jadi ada siklusnya di situ. Nah ini yang kita harapkan pembinaan, kita berharap nanti anak-anak kita itu semua persoalan anak-anak kita itu bisa kita deteksi. Jadi sekali lagi terima kasih Bu Linda, Bu Rita, ya, Bu Berdi yang sudah memfasilitasi sarana-prasarana ini. Dan tinggal lagi nih Bu Berdi bagaimana nih kabinet bertambah dan berat. Insya Allah. Karena kalau di ya kalau ada lemari ya ini lemari itu kalau bisa dibersihkan, tapi kalau enggak alatnya sudah Iya. dikenakan. Insya Allah sudah Ya. direncanakan. Itu harapan kita dan kita berharap dari peran Ibu Guru BK ada pencatatan persoalan anak secara terstruktur dan anak pun nanti bisa kita berikan penyelesaian dari persoalan yang dialami anak itu sesuai dengan kondisi. Oke, terarah. Oke, Bu Liga ada pertanyaan? Bu Liga? Oke, Bu Baby? Sudah oke Pak. Tinggal usaha bagaimana guru BK kita bekerja maksimal Ya. untuk proses karena anak-anak sekarang karakternya sangat butuh sekali dukungan. Ya. Dan kita di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan keluarga. Oke. Jadi nanti kita berharap Ibu Guru BK dan ini saya sudah mulai tidak menunggu lagi seperti yang saya sampaikan kemarin. Tidak perlu tunggu SPMB 2022 langsung Excel. Dan untuk kelas 7-8 sekarang silakan Ibu mulai dari hari ini.
pencatatannya. Kalau sudah ada anak-anak kita yang perlu dicatat, catat sini. Pak, kan dari buku lama akan misalnya ke Oke. sekarang sudah ada. Ya, jadi yang dari lama kalau bisa ibu di sela-sela waktu ya ibu salin, tidak ada persoalan, itu bisa dipindahkan ya di sela-sela waktu luang. Karena ini memang peran ibu guru BK sangat penting. Jadi BK itu bukan ditakuti ya, dan apa namanya bisa dapat curhat. Tapi saya yakin dan percaya ibu guru BK tentu bisa menjamin safety informasi dari yang disampaikan. Iya, iya. Jadi kalaupun nanti ada anak yang mengeluh, itu cukup yang kawannya guru BK. Kalau perlu ditindaklanjuti ya dengan keberhasilan Bapak. Tidak untuk dipublikasi di ruang majelis guru. Oke, itu saja. Itu saja. Terima kasih dan saya berharap sebenarnya pola ini sengaja kita ambil sampel ya di SMP Negeri 1 Terusan karena kemarin saya diberitahu SMP 1 Terusan sudah siap dengan pola yang ada, dan saya berharap seluruh SMP Negeri Selatan menggunakan pola ini ya, seluruh guru BK Negeri Selatan bisa menggunakan ini, dan tidak tertutup kemungkinan di jenjang SD ini juga bisa dipakai tapi dikelola oleh guru kelas. Iya. Nah, walaupun guru BK yang tidak ada di SD, maka guru kelas yang bisa menggunakan. Nah, kita ingin nanti semua pencatatan anak-anak kita itu kita bisa memberikan obat yang tepat pada keuangan. Itu saja, sekali lagi terima kasih ya. Baiklah, semangat. Seiring suara azan kita cukupkan. Saya mohon izin juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.